Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami pelayanan Gracia, Hope, Compassion Channel. Saudaraku, kita sangat bersandar kepada anugerah dan belas kasihan Tuhan yang memberikan kita pengharapan baru. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami betul-betul ingin mengandalkan Engkau di tahun 2025 ini. Matius 24 ayat Matius 14 ayat 27 berkata, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Firman Tuhan berkata pada tahun ini, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Ketika Petrus melihat kiri dan kanan, dia melihat gelombang yang begitu luar biasa, dia hampir tenggelam. Tetapi ketika dia memandang wajah Yesus, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Maka dia bisa menguasai dirinya dan dia tetap berjalan di atas badai. Bapa di surga, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Sangkakala mungkin sudah dibunyikan. Tapi kami rindu Tuhan, kami dapat berlindung kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, supaya kami mampu berjalan di atas badai menghadapi tahun 2025. Tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan kiranya memberkati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, Injil harus diberitakan di seluruh penjuru bumi sebelum semuanya tiba pada kesudahannya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Dan tahun 2025, tema dari Gereja Betani adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Dan memang tema ini, saudara, sangat memberkati kehidupan kita. Di mana ketika mengawali tahun 2025 ada begitu banyak guncangan-guncangan terjadi. Dan saudara tahu bahwa di dalam eh, dalam kitab Ibrani sudah dikatakan, jangan engkau berpegang kepada sesuatu yang dapat digoncangkan, karena Tuhan akan membuat tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi segala sesuatu sedang digoncangkan. Jagalah supaya kita jangan menolak Dia yang berfirman, karena jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Dan di dalam ayat ke-26 dari Ibrani 12 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Wah, luar biasa saudara. Bumi akan digoncangkan, tapi langit juga. Dan saudara, saya begitu terkaget-kaget bahwa Tuhan menggoncangkan langit dengan sesuatu yang sangat-sangat spektakuler. Baru-baru kita sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan. eh, Kira-kira 2 hari yang lalu saya mengatakan bahwa kejadian di Los Angeles itu, saudara, adalah satu kejadian luar biasa karena kebakaran hutan yang diduga ada percikan api dan lain sebagainya belum diketahui. Tetapi setelah beberapa hari ternyata kebakaran di Los Angeles itu tidak eh, masih meluas. Dan ternyata ada satu penglihatan dari pesawat ya, ada baik dari pilot, juga baik dari kamera-kamera amatir dari orang-orang yang di pesawat. Mereka merekam kejadian yang terjadi di langit Los Angeles. Itu ada tornado yang mengeluarkan bola-bola api, yang mengeluarkan api dari langit. Saya tidak tahu, saudara, saya hanya melihat apa yang dilihat dari beberapa tayangan dari dan itu ada yang dari kokpit pilot dan juga ada dari jendela pesawat dari penumpang yang memvideokan secara amatir bahwa api itu ada api yang dari tornado yang ada, saudara. Kita tahu bahwa Los Angeles itu mengalami kekeringan dan begitu mudah terbakar. Tetapi api itu bukan cuma api biasa, saudara. Api itu dari satu badai tornado dan angin yang kencang yang bernama angin Santa Ana itu, saudara, berhembus sangat kencang. Dan dari angin itu keluar percikan-percikan api dan juga gemuruh api seperti kilat. Dan itu memang benar-benar api, saudara. Jadi kejadian pada waktu itu ada campur tangan langit yang sedang digoncangkan. Seperti firman Tuhan tadi yang saya sempat dengungkan dari Ibrani 12. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia di dalam ayat 26. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga.
Mengapa Tuhan menggoncangkan langit? Mengapa Tuhan menggoncangkan bumi? Supaya setiap orang yang tertidur secara rohani ataupun sudah mati secara rohani itu bisa tercelik matanya supaya bisa memberitakan Injil. Bayangkan saudara, saking Tuhan sayang dengan kita. Saking Tuhan sayang dengan kita, itu sangkakala itu berbicara peringatan, alert, ya. Sangkakala itu berbicara alarm, alert, ya. Seperti warning. Nah, kalau terjadi tsunami itu bilang, wiu, wiu, wiu. Jadi, kalau di jalan ambulans, jadi kalau lagi tsunami itu ada dengungan sirine yang seperti alert. Jagalah supaya di dalam Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Kumpulan-kumpulan informasi yang saya tangkap dari Los Angeles, bahwa 2 hari sebelum kejadian, ternyata ada penghinaan terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak ada di Los Angeles, ya, kota yang tidak bertuhan tersebut. Wah, dan ketika kejadian itu mencengkram, ribuan rumah termasuk artis-artis yang mereka katakan bahwa kota itu kota yang tidak ada Tuhan, itu dihantam oleh badai. Nah, saudara, kondisi terkini kebakaran Los Angeles itu akibat ulah badai Santa Ana adalah abu dan puing. Diperkirakan 12.000 bangunan. Belum tahu keadaan yang terkini karena percikan api itu masih dibawa oleh badai. Dan kita hanya mendengarkan informasi-informasi dari berita. Usai kebakaran hebat di Los Angeles, api lalap apartemen di New York City berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan di berita, saudara. Di New York City juga terbakar karena ada satu percikan api yang dibawa oleh angin. Bukan cuma percikan api, tetapi ada angin tornado api yang menjalar di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Dan pada tanggal 10 Januari juga, bayangkan, satu kejadian yang kontroversi bahwa ada badai di Amerika Serikat bagian selatan. 3.000 penerbangan dibatalkan. Ribuan penerbangan lain juga mengalami penundaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita waspada tentang bagaimana keguncangan itu terjadi dengan satu tujuan. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25. Jaga supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Artinya setiap alert, ya, setiap peringatan, setiap sirine dari Tuhan ketika dia menggoncangkan langit, dia menggoncangkan bumi adalah supaya engkau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kejadian ketika Golden Global itu yang ada di Beverly Hills, di kota di Amerika, saudara, mereka memocking Tuhan, mocking Jesus, atau melecehkan bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi luar biasanya ada berita-berita juga yang mengabarkan beberapa rumah Kristen diluputkan secara luar biasa. Bayangkan, mereka tidak dijamah oleh api, sementara di sekeliling itu rumah-rumah sedang hancur lebur karena api. Saudara, kita tahu bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Ada satu juga peristiwa yang ditangkap oleh layar yang kita saksikan di tayangan-tayangan video amatir, bahwa ada rumah seorang yang taat secara beragama. Ada dia seorang Kristen dan ada patung Yesus, patung Maria, dan dia seorang yang beribadah. Itu diluputkan rumahnya. Sekelilingnya rumahnya runtuh, tapi rumahnya tetap tinggal. Ada juga seorang, dikatakan seorang yang taat beribadah, orang Kristen, rumahnya juga luput, tetap tegak berdiri di tengah hantaman angin badai yang membawa percikan-percikan api. Ada juga satu gereja yang berumur 150 tahun, saudara. Dia memang terbakar, tetapi ada satu lukisan Yesus yang diluputkan, yang tidak turut terbakar dan masih utuh. Yesus dengan berpakaian putih. Luar biasa, saudara. Tuhan berbicara dengan berbagai-bagai cara. Dan mungkin
eh, seolah-olah tanpa kata-kata, tetapi manusia dapat menangkap. Oh, ini pekerjaan Tuhan. Bahkan ada beberapa Alkitab yang tidak terbakar di bangunan-bangunan yang runtuh itu. Saudaraku yang diberkati, bukankah Tuhan memberikan petunjuk? Firman Tuhan selalu mengatakan perhatikan tanda-tanda. Tujuan Tuhan melakukan semuanya ini supaya bangun. Engkau dibangunkan oleh sirine. Sirine sangkakala daripada Tuhan. Saudara, sudah tahukah saudara bahwa ini sudah sangkakala keberapa? Hati-hati kalau sudah sangkakala yang keempat, bahwa gereja Tuhan akan dijemput, jangan sampai kita tertinggal. Dan kesusahan itu sudah terjadi, saudara. Entah kita masuk dalam kesusahan besar yang pertama dan yang kedua atau yang kedua. Saudara, firman Tuhan yang sudah menubuatkan. Pada waktu kejadian itu sudah terjadi, kita tidak tahu apakah itu benar-benar sudah terjadi atau tidak. Seperti bangsa Yahudi, Mesias sudah di depan mata, tetapi mereka tidak menyadari. Inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai kita tidak menyadari cara Tuhan untuk berbicara. Satu hal saya ingatkan, bahwa goncangan yang terjadi adalah supaya Tuhan bisa berfirman. Satu hal lagi saudara, kabar yang terbaru juga terjadi resim Suria, Israel semakin tegang. Kita tahu bahwa Suria ini saudara, itu selalu mengalami ketegangan dengan eh, Israel. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata di dalam Matius 24, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara, ribuan orang yang terdampak dari kebakaran di California, di Los Angeles, itu mengalami bagaimana mereka dalam kekurangan karena rumah mereka terbakar habis. Kelaparan terjadi, bangsa banyak melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, kesaksian bahwa ada rumah-rumah orang Kristen yang diluputkan, ada lukisan Yesus yang aman tidak terbakar, itu menunjukkan ada satu perlindungan Tuhan di tengah-tengah satu kebakaran yang luar biasa. Itu caranya Tuhan untuk mengingatkan. Lihat bagaimana aku melindungi umatku. Lihat bagaimana aku menolong orang-orang yang aku jadikan satu kesaksian supaya dunia bisa melihat bahwa orang yang berjaga-jaga, orang yang berjaga-jaga pasti akan selamat. Saudara, kalau Los Angeles ini sebenarnya satu kota yang diliputi dengan begitu banyak entertainer juga saudara, dan mereka merupakan satu industri perfilman banyak di sana, dan industri hiburan itu banyak di sana, dan banyak hal mereka memocking Jesus. Kita berdoa saudara, it's not judging, tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang meninggalkan Tuhan pasti akan mengalami kebinasaan. Nah, saudaraku yang diberkati, Los Angeles itu kata itu berasal dari angels atau malaikat. Tetapi malaikat yang seperti apa? Malaikat yang jatuh. Los Angeles itu malaikat yang terhilang. LOS, tapi LOST itu lost. Nah, saudara, kita tidak tahu bagaimana awal mula kota ini dinamakan. Apakah betul-betul ada angels yang dinyatakan angels yang terhilang, dan mereka dengan begitu bangganya eh, merasa bangga dengan kejatuhan tersebut. Nah, saudara, ada banyak fenomena-fenomena yang terjadi yang menjadi satu berita-berita yang kita tidak tahu bagaimana kita harus meresponinya kecuali dengan mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa dan diiringi malaikatnya, pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tapi Lucifer adalah malaikat yang telah mengalami kejatuhan. Ya, Lucifer adalah malaikat yang terhilang. Dan ketika malaikat itu terhilang, dia mencari sebanyak-banyaknya orang untuk jatuh bersama-sama dengan dia. Jangan sampai Los Angeles atau itu pelesetan ya, pelesetan dari malaikat yang terhilang. Dan
Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Whitney. Dia sudah beberapa kali di tanggal 3 Januari sudah memberikan nubuatan. Murka Tuhan akan turun atas Los Angeles, atas California. Dan inilah yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, tetap beritakan firman. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 15 ayat 1 hingga 21, penginjilan kepada bangsa-bangsa. Ketika Tuhan mau menginjil bangsa-bangsa, dia menggoncangkan segala sesuatu sebagai alert, sebagai satu sirine, sebagai satu alarm, supaya dunia boleh terguncang dan mendengarkan dia berfirman. Di Kisah Rasul 15 ayat 1 hingga 11 kita baca, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai, saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudara, Tuhan menginginkan setiap bangsa-bangsa diselamatkan. Amin. Ayat yang ke-12, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu Musa diberitakan di tiap-tiap kota sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Mereka bersidang, ibarat itu adalah sidang konsili untuk menetapkan satu teologi yang dapat mereka percaya bersama-sama, bahwa tidak harus orang bersunat untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Suatu umat dari antara mereka bagi namanya sendiri. Yang mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-hala, dari percabulan, dari daging yang mati dicekik, dan dari darah. Artinya, dulunya mereka melakukan itu. Melakukan percabulan. Dulunya mereka dicemarkan berhala-berhala.
Tetapi suara Tuhan datang untuk mereka dan menerima mereka apa adanya. Suara Tuhan bagi Los Angeles, suara Tuhan bagi Amerika, suara Tuhan bagi New York, suara Tuhan bagi Indonesia. Dulunya kamu memang seperti itu. Tetapi aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Bukankah ini luar biasa dahsyat, saudara? Orang-orang yang dulunya menyembah berhala, orang-orang yang dulunya melakukan percabulan dengan berbagai macam rupa. Kepada mereka lah firman Tuhan ini disampaikan. Tidak harus kamu menjadi seorang yang bersunat. Tidak harus kamu menjadi seperti orang Yahudi. Tetapi aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh di dalam diri kamu. Yaitu kamu yang terikat dulu dengan berhala percabulan dengan segala macam bentuk kenajisan. Aku akan menunjukkan rahmatku kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, jikalau Los Angeles itu mengalami kejatuhan, mengalami kehancuran, itu Tuhan sedang menunjukkan rahmatnya. Karena dia ingin menghancurkan dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Itu berbicara tentang pujian itu akan dinaikkan kembali di hadapan Tuhan. Ketika mereka memuji dengan pujian kepada manusia, dengan lagu-lagu yang rupawan, yang menjadi terkenal di seluruh antero dunia, saudara. Penyanyi-penyanyi yang mendapatkan Grammy Award dan lain sebagainya. Tetapi mereka menyembah kepada malaikat yang telah jatuh, saudara. Tuhan ingin membalikan keadaan itu. Memulihkan pondok Daud. Tuhan ingin mengembalikan satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Supaya semua orang lain yang mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Ini luar biasa, saudara. Kejatuhan yang terjadi di Los Angeles adalah cara Tuhan untuk mengembalikan pondok Daud. Untuk setiap pujian hanya ditujukan kepada dia. Dan segala bangsa akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puing-puing yang retak itu. Di dalam kitab Hagai berkata bahwa kita tidak membangun rumah Tuhan. Maka di dalam kitab Hagai 1, saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Karena orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Segala kekayaan yang mereka cari dengan rumah yang harganya puluhan miliar, saudara, itu akan ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Perhatikanlah keadaanmu, demikian firman Tuhan. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Ya, saudara, rumah-rumah duniawi itu sudah dihancurkan. Tuhan mau membangun rumahnya, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di sana. Bawalah papan, firman Tuhan katakan, untuk membangun rumah Tuhan. Ketika rumah-rumah yang ada di Los Angeles itu hancur, ini merupakan simbol runtuhkan segala bentuk penyembahan berhala, kenajisan, percubulan hawa nafsu, dan bangun satu rumah yang diberkati oleh Tuhan. Pondok Daud, pujian penyembahan, rumah yang memuliakan nama Tuhan. Bait suci yang kudus, yang dulunya penyembahan berhala, percabulan hawa nafsu, dan berbagai-bagai macam dosa. Tuhan ingin membangun pondok Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kejadian dari Los Angeles menjadi peringatan bagi kita yang ada di seluruh dunia bahwa Tuhan sedang memulihkan keadaan Daud di akhir zaman. Saudara, dolar bertuliskan in God we trust. Kejayaan Tuhan harus dikembalikan. Lewat kejatuhan di titik terendah, seseorang akan mengalami pemulihan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa yang mengalami goncangan di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang mengalami goncangan-goncangan hanya supaya mereka tidak terlena, terbangun dan mendengarkan firman Tuhan. Alert dari Tuhan, sirine dari Tuhan. Seperti tsunami, badai rohani yang terjadi. Tornado api itu sedang mengguncangkan seperti api Sodom dan Gomora. Untuk mengingatkan Tuhan ada di tempat ini. Ketika ada orang-orang berkata, this is a ungodly, ya, suatu kota yang tidak bertuhan. Maka Tuhan membuktikan di saat engkau berkata kota ini tidak bertuhan, aku akan menunjukkan siapa Tuhan yang sesungguhnya yang harus engkau sembah. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan di hari-hari yang terakhir ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ada kesempatan untuk berbalik dari jalan yang jahat, maka engkau akan berkata, engkaulah umatku. Bapa di surga, kami berdoa untuk Amerika, seluruh benua Amerika, Antartika, benua Asia, Afrika, Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Eropa, Tuhan memberkati keselamatan daripada Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan rahmat-Nya bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bangkit, jadilah pemenang, pondok Daud dipulihkan, rumah ibadah dipulihkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. God bless you. Tuhan memberkati. Dengarkan firman Tuhan di tengah-tengah goncangan supaya engkau dan aku selamat. Shalom, Tuhan berkati.